Selamat pagi Mbak Warda. Oke, ketemu lagi ya kita ya. Masih ingat nama saya siapa Mbak Warda? Mbak Cinta. Oke, bagus, benar sekali Mbak Warda. Nah, bagaimana perasaan Mbak Warda hari ini? Ya, udah lebih segar, lebih cantik. Ya, bagus. Iya, bisa terlihat ini hari ini Mbak Warda itu terlihat sudah bersih. Rambutnya juga sudah diikat, disisir rapi, kemudian pakai bedak, lipstick. Boleh dilihat Mbak kukunya bersih nggak nih? Oke, bersih ya Mbak ya, bagus sekali. Bajunya juga cantik ini, kembang-kembang ya Mbak ya. Untuk gosok giginya bagaimana Mbak? Sudah dilakukan juga? Sudah. Oke, berapa kali Mbak biasanya dalam sehari? 2 kali. 2 kali juga ya. Oke, bagus sekali sudah melakukannya. Untuk makan dan minumnya bagaimana Mbak? Sudah dilakukan 3 kali sehari. Untuk minumnya? 8 sampai 10 gelas. Oke, bagus ya Mbak ya, sudah mulai paham. Oke, coba saya boleh lihat jadwalnya kembali Mbak. Oke, ya benar ya Mbak ya, ini Mbak Warda sudah mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, kemudian keramas juga, ini gunting kuku juga, terus habis mandi memakai bedak, lipstick, sisiran juga, terus makannya juga 3 kali sehari, minumnya juga sudah baik ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak Warda. Untuk kegiatan-kegiatan tadi itu sudah dilakukan secara mandiri ya Mbak ya. Oke, bagus sekali, pintar nih Mbak Warda nih. Ya Mbak Warda, ini kan seperti janji kita kemarin, kita akan membahas mengenai cara-cara BAB dan BAK yang benar. Nah, biasanya Mbak Warda itu jika BAB atau BAK berapa kali Mbak? BAB 1 kali, BAK-nya nggak ngitung, kayaknya 6 kalian. 6 kali. Oke, kalau BAB dan BAK biasanya Mbak Warda di mana Mbak? Cara-caranya itu bagaimana juga? Di kamar mandi, terus toilet. Itu ya udah tinggal jongkok, nanti disiram kalau udah selesai. Disiram gitu. Oke Mbak Warda. Nah, ini kan kita akan membahas ya nanti itu caranya bagaimana BAB dan BAK. Nah, seperti janji kita kemarin, waktunya 15 menit, tempatnya di sini ya. Oke, bisa aja Mbak Warda. Oke, langsung saja kita mulai ya. Baik Mbak Warda, kita mulai ya. Untuk pengertian dari BAB dan BAK yang benar itu yaitu memenuhi kebutuhan tubuh secara higienis, kemudian lancar dan tidak menyakitkan yang melibatkan penggunaan toilet. Terus posisi tubuh juga yang mendukung pengeluaran urin dan feses atau kotoran dengan optimal, serta menjaga kebersihan setelahnya. Begitu Mbak Warda. Untuk tujuannya itu kita harus BAB dan BAK yang benar agar kita nyaman saat BAB, kemudian juga mencegah kuman-kuman ikut terbawa kita setelah BAB dan BAK, begitu ya Mbak ya. Jadi yang harus kita persiapkan itu kita harus BAB dan BAK di kamar mandi dan juga perlu air juga, gitu ya Mbak ya. Oke, saya ini akan menjelaskan cara-cara melakukannya itu bagaimana Mbak Warda. Nah, sebelumnya itu kita harus berhati-hati ya. Sebelum kita masuk ke kamar mandi itu kan masuk terus ditutup, itu pastikan dulu pakaiannya itu jangan sampai basah atau terkena kotoran saat kita BAB atau BAK, begitu ya Mbak. Itu caranya bisa diangkat lebih dulu atau kita bisa membuka celana, gitu ya Mbak ya. Kemudian kita bisa jongkok di WC. Nah, jika WC-nya itu WC jongkok, bisa langsung saja jongkok, dan jika nanti WC-nya WC duduk, bisa langsung duduk saja di WC-nya, begitu ya Mbak ya. Untuk cebok Mbak Warda biasanya bagaimana? Pakai tangan kiri, terus cebok. Caranya? Dari depan ke belakang. Oke, sudah bagus ya Mbak ya, sudah benar. Itu untuk cara ceboknya itu pakai tangan kiri, terus dari depan ke belakang gitu ya arahnya. Oke, Mbak Warda ini sudah mengerti. Jangan terbalik ya Mbak ya caranya. Nanti jika terbalik itu akan mengakibatkan kuman-kuman masuk ke dalam tubuh gitu Mbak. Nah,
Jadi harus benar acaranya dari depan ke belakang gitu. Untuk setelah selesai cebok, setelah membersihkan dari tubuh kita itu, Mbak Wada bisa langsung menyiram tempat yang terkena kotoran tadi gitu ya. Habis itu bisa memakai celana kembali. Terus pastikan juga jika memakai resleting itu, resletingnya harus ditutup dengan benar ya, ditarik ke atas gitu, jangan sampai terbuka. Masih belum meninggalkan kamar mandi juga, pastikan Mbak Wada juga sudah cuci tangan biar tangannya itu tidak terkena kuman saat kita BAB dan BAK tadi gitu ya Mbak ya. Oke, sebelum keluar juga pastikan tempat kamar mandi itu sudah bersih begitu Mbak. Jadi jika nanti ada orang lain yang masuk itu tidak merugikan orang lain juga gitu ya Mbak ya. Oke, apakah sudah paham Mbak? Sudah ya. Untuk sesi kali ini, bincang-bincang kali ini sudah selesai. Nah, bagaimana perasaan Mbak Wada setelah saya jelaskan tadi cara-cara BAB dan BAK yang benar? Sudah mengerti. Ya, sudah mengerti ya Mbak ya, bagus sekali. Nah, apa saja Mbak yang dilakukan ketika BAB dan BAK? Disebutkan tadi cara-caranya. Copot celana, jongkok. Habis itu kalau udah selesai disiram. Habis itu cara ceboknya tadi bagaimana Mbak? cebok pakai tangan kiri dari depan ke belakang. Kalau sudah selesai pakai celana lagi, habis itu cuci tangan. Terus dipastikan bersih, sudah disiram. Oke, bagus sekali Mbak Wada sudah mengerti ya. Benar sekali Mbak Wada. Oke, Mbak Wada ini sudah paham ya cara-cara melakukan latihan BAB dan BAK. Ini nanti kita masukkan ke jadwal hariannya Mbak ya. Oke Mbak Wada, selanjutnya Mbak Wada juga jangan lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan pertama itu. Kan ada mandi gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari itu, mandi biasanya berapa kali Mbak dalam sehari? 2 kali. 2 kali dalam sehari. Terus ada pas gosok gigi itu 2 kali juga dalam sehari. Terus pamas itu berapa kali Mbak? 2 kali dalam 1 minggu. Enggak. Terus habis itu ganti pakaian yang baru ya. Terus pakai berdandan, pakai lipstik, bedak, sisiran. Terus bisa kalau kuku itu berapa kali Mbak? 1 kali dalam 1 minggu. Bagus sekali. Untuk setelah itu bisa makan dan minum juga. Makan yang baik itu berapa kali Mbak? 3 kali dalam sehari. Untuk minumnya 8-10 gelas. Oke, sudah paham ya. Untuk BAB dan BAK tadi juga sudah selesai ya Mbak ya. Oke, bagus. Oke, untuk sesi kali ini kan sudah selesai. Nah, nanti kita akan jadwalkan kembali ya Mbak ya untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya begitu. Untuk waktunya nanti akan saya informasikan kembali kepada Mbak Wada gitu ya Mbak Wada. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja. Apakah setuju Mbak Wada? Setuju Mbak. Oke, bagus sekali ya. Oke Mbak Wada, ini kita sudah selesai berbincangnya. Terima kasih atas kerjasamanya dari pertemuan pertama membahas mandi, terus pertemuan kedua membahas perawatan diri, ketiga itu makan dan minum, dan yang keempat ini BAB yang dengan benar. Mbak Wada sudah melakukan dan berkontribusi secara baik gitu ya, sudah paham. Oke, untuk sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan lebih dahulu Mbak Wada? Tidak. Oke, tidak ya. Oke, baik. Setelah begitu saya izin ya Mbak Wada. Terima kasih Mbak Wada bisa beristirahat dan kembali. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.